Pria menembak jammers di kamera pengintai. Layar pemantauan segera ditutup. Pria itu kemudian menggunakan tali itu untuk dengan cepat memanjat ke atas tembok. Kemudian berbaring di samping kamera pengintai. Keluarkan kamera. Ambil foto dari perspektif kamera pengintai. Kemudian dengan cepat mencetak foto. Tutupi kamera pengintai. Kemudian matikan jammers. Kamera pengintai di tampilan penjaga segera kembali normal. Oh, tidak apa-apa. Kamera baik-baik saja. Sekarang Tom mengeluarkan pengintai. Tinggi tembok yang diukur dari atas adalah 16,55 meter. Kemudian Tom berbalik, dengan cepat melompat turun, berhenti di tempat 10 cm di atas tanah. Tom melepas mantelnya untuk memperlihatkan pakaian pendeta di dalamnya. Lalu dia berjalan dengan santai ke dalam gedung. Tom membuka ruang generator, mengambil komputer mini yang dia sembunyikan di dalam Alkitab, dan kemudian menghubungkannya ke jalur kamera pengintai gedung. Ketika dia berhasil masuk ke sistem pengawasan gedung, Tom mengubah rekaman pengawasan untuk diputar ulang. Pada saat ini, rekan satu timnya dengan tenang memasuki pesta. Keluarkan kotak bedak dengan berpura-pura mengaplikasikan bedak. Namun faktanya adalah menggunakan pemindai pada kotak bedak. Memindai seluruh wajah sudut dari target. Kawan-kawan di sisi ini menerima data yang dikirim oleh wanita itu. Keluarkan model dengan cepat dan nyalakan mesin ukiran triple D. Berdasarkan analisis akurat dari wajah target, mesin ukiran beroperasi. Mulailah mengukir topeng dari orang target. Setelah topeng selesai diukir, mesin mulai menyemprotkan warna kulit untuk topeng. Kemudian rekatkan alis dan pasang rambut. Tempelkan chip pengubah suara pada Jieho. Berikutnya adalah topeng di kepala Tom. Sekarang wanita itu melihat target mereka. Sepertinya dia akan meninggalkan pesta. Jadi dia sengaja berjalan. Tuangkan anggur padanya. Oh, maafkan saya. Aku terlalu ceroboh. Tidak apa-apa. Bu, pergi ke toilet yang telah direnovasi. Pada saat ini, Tom menyamar sebagai seorang pria. Naik ke toilet melalui saluran ventilasi. Ketika pria itu melihat ke atas, dia langsung membeku. Dia bertanya-tanya, apa yang salah dengan cermin ini? Tom menjambak rambut pria itu. Bagaimana Anda menariknya kembali? Lihat kartu ini. Bacakan saya kata demi kata dengan jelas. Ayo cepat. Pria yang bingung itu ikut membaca. Jika Anda membuat kesalahan kali ini, katakan lagi. Mengatakan hal yang salah lagi. Lagi. Berbicaralah sampai Anda berkata lancar. Akhiri saja kesalahannya. Setelah membacanya, lalu suntikan bius hingga pingsan. Dan rekan satu tim merekam suara pria itu. Mulailah menerjemahkan suara pria itu. Pantas saja pengawal pria itu mendengar sesuatu tiba-tiba mendorong pintu terbuka dan masuk. Bos, tidak apa-apa. Karena suaranya belum masuk ke voice changer Tom, jadi dia tidak berani berbicara. Bos, ketika penjaga hendak melangkah maju, Tom berpura-pura batuk kering. Oh. Saat ini, rekan setimnya telah berhasil mentransfer suara ke Tom. Saya ingin Anda pergi keluar. Meskipun penjaga itu sangat skeptis, tapi suaranya benar, jadi pergilah. Akhirnya, rekan satu timnya menarik pria itu keluar dari saluran ventilasi. Tom menyamar sebagai seorang pria. Ambil dokumen rahasianya. Tom melangkah keluar. Pada titik ini, wanita itu berpura-pura berlari ke arahnya untuk meminta maaf. Saudaraku, bisakah saya berbicara dengan Anda secara pribadi? Jadi ayo pergi. Kami berdua masuk ke mobil dan berbicara. Jadi keduanya berpegangan tangan dan duduk di Lamborghini. Setelah masuk ke dalam mobil, Tom menekan tombol. Bagian bawah mobil bergetar sejenak dan kemudian elastis kembali. Rekan satu tim membuka penutup lubang gat di bawah mobil. Keduanya merangkak di sepanjang lubang gat dan pergi ke saluran pembuangan. Pada titik ini penjaga pria itu menatap Lamborghini. Wanita itu mengklik tombol. Mobil meledak, berubah menjadi abu. Lalu beberapa dari mereka mengendarai bus, membawa dokumen rahasia, berhasil melarikan diri. Pria itu menempelkan kamera mikro ke dinding, menghidupkan telepon, menyesuaikan sudut kamera. Lalu rekan setimnya mengemudikan truk, sengaja memiringkan kendaraan, menghalangi jalan FBI, menyebabkan kendaraan lapis baja berubah arah. Sekarang Tom menatap kamera pengawasan era, menunggu FBI tiba. Saat konvoi mereka melaju ke depan, Tom memandangi kendaraan lapis baja itu, menekan pedal akselerator.
bergegas ke depan, menabrak kendaraan lapis baja, menyebabkannya jatuh ke sungai. Ketika FBI melihat itu, mereka mengeluarkan pistol, menembakkan peluru terus-menerus ke arah Tom. Dia mengikuti rencananya, dengan cepat menarik FBI untuk mengejarnya. Pada saat ini, air sungai dengan cepat membanjiri kendaraan lapis baja. Orang yang duduk di dalam mobil adalah orang yang ingin mereka rampok. Sebagai seorang profesor, ahli dalam pembuatan senjata nuklir, dengan ideologi ekstrim, polisi melihat kendaraan lapis baja itu akan tenggelam. Mereka membuka pintu, tidak peduli dengan para tahanan. Kalian berdua harus kabur dulu. Tahanan di dalam melihat air sungai yang masuk. Dia dengan cepat mengambil napas dalam-dalam. Air sungai menelan tawanan. Ketika dia berpikir dia akan mati. Kemudian rekan Tom membuka pintu belakang kendaraan lapis baja. Masukkan tabung oksigen ke dalam bibir tebal pria itu. Kemudian kenakan penutup dan selamatkan dia. Kemudian rekan satu timnya menyeret pria itu ke perahu kecil. Gunakan interrogator untuk memeriksa GPS pria itu. Saat mendeteksi alat pelacak yang dipasang di lehernya, rekan satu timnya mengambil stiker dan memasangnya. Memotong sinyalnya. Pada saat ini, Tom memikat FBI yang mengejarnya. Mengemudi ke gang sempit. Saat truk bertabrakan, terjebak di gang, tidak bisa bergerak. Kedua rekan satu tim itu bersama-sama memecahkan kaca depan. Merangkak keluar dari truk, lari ke sepeda motor yang disiapkan di sana. Keduanya naik sepeda motor dan menyalakan gas dan pergi. Kemudian Tom dan rekan satu timnya berkumpul. Rekan satu tim menggunakan alat pemetik. Lepaskan alat pelacak dari leher pria itu. Kemudian pasang ke drone. Setelah melakukan segalanya, dia mengendalikan drone untuk terbang 100 km jauhnya. Sejauh Anda bisa terbang, semakin jauh musuh mencari. Kemudian Tom belajar dari mulut pria itu. Kernel Bluetooth yang dia buat sekarang ada di negara itu. Sehingga Tom berada di pesawat angkut C-17 yang menyamar sebagai penumpang. Rencanakan untuk terjun payung dari ketinggian lebih dari 10.000 meter ke Paris. Sekarang Tom melihat koordinat terjun payung. Ditutupi oleh awan gelap dengan guntur dan kilat. Saudaraku, jika kamu melompat, kamu akan disambar petir tidak peduli apa. Di luar dugaan, rekan-rekan satu tim memamerkan bakat dia. Dia terlalu pengecut. Tidak ada yang perlu ditakuti dengan petir sekecil itu. Pengecut. Kemudian dia melompat turun. Ketika Tom melihat itu, dia hanya bisa melompat turun. Tetapi ketika dua orang melambat, petir di sekitarnya berhenti bergemuruh. Tiba-tiba, kilatan petir dengan cepat menyambar rekannya, membuat dua orang tidak siap. Tom melihat ini dan buru-buru memanggilnya. Tapi sekarang kawan telah disambar petir. Jadi Tom segera mengikuti arus. Memeluknya, melihat bahwa tangki oksigen rekan satu timnya hilang. Tom mengeluarkan tangki oksigennya, meletakkannya pada rekan satu timnya. Mereka berdua hanya 1 kilometer dari tanah. Tetapi rekan satu timnya pingsan. Tom harus menarik payung rekan satu timnya, menyebabkan dia terlambat membuka payung. Hasilnya tergantung di atas menara. Pada saat ini, rekan satu timnya bangun dan mendarat dengan mulus, dengan postur tubuh yang sempurna. Tapi dia tidak pernah tahu, aku baru saja disambar petir. Melihat Tom berjuang, dia berkata dengan bangga, "Oh Tom, saya bagaimana Anda kehilangan tangki oksigen Anda?" Tom mendengar itu, "Oh my God,